PKG, CKG. Pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis. Berarti ini masyarakat ini rugi ya nggak memanfaatkan rugi ini? banget. Waduh. Rugi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast seputar kesehatan. Di sini saya Albika Sandy akan memandu jalannya podcast perdana ini. Podcast perdana ini akan kedatangan tamu sangat penting, sangat memiliki peran penting. Beliaunya adalah Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kota Mojokerto. Langsung saja kita sambut Dr. Farida Mariana. Selamat siang, Dokter. Siang, Mbak Sandy. Gimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah baik, dan walaupun kita masih puasa ya, Dokter. jadi jam kritis juga kan nih. Masih semangat, Dokter. Tapi harus semangat dong. Saya agak lemes, Dokter nih. Tapi sahurnya kurang banyak ini kayak. Tapi semangat ketemu Dokter Farida. Siap. Dokter Farida ini seperti Kartini zaman masa kini. Waduh, ini jadi panutan saya, Dokter ini. Terus berkembang menata kesehatan Kota Mojokerto. Dokter Farida, menurut Dokter Farida, seberapa penting kesehatan itu dalam kehidupan? Ya, jadi tentunya kesehatan ini sangat penting ya Mbak Sandy. Iya. Jadi kalau kita mau produktif, tentunya syarat yang pertama harus sehat gitu kan. Iya. Walaupun kita misalnya lulusan S2, S3, tapi kondisi kita nggak sehat, tentunya kan juga nggak bisa produktif. Oke. Gitu kan. Jadi di sini dengan sehat, anak-anak bisa belajar dengan baik, kita bisa bekerja dengan produktif. Syaratnya adalah harus sehat. Sehat. Jadi rezeki yang utama itu yang pertama harus sehat. Ya. Dokter, kemarin saya sempat mengupas sedikit, jadi saya observasi sedikit terkait dinas kesehatan. Saya mendapatkan data di mana profil kesehatan Kota Mojokerto. Hasil kesimpulan saya pribadi, Dokter, dari profil kesehatan itu memang dinas kesehatan sangat concern sekali terkait kesehatan masyarakatnya. Terbukti seperti penyakit menular, TB, HIV tidak menular, DM, hipertensi, apalagi itu yang banyak di masyarakat, sudah sangat jauh terkendali, Dokter. Bahkan kemarin saya lihat di media sosial dinas kesehatan seperti Instagram, di situ ada salah satu momen di mana teman-teman di lapangan itu men-screening masyarakat terkait jiwa. Nah, ini jiwa kan jarang disentuh, Dokter, karena kan bukan penyakit yang urgent, tapi untuk sekarang urgent sekali ya penyakit mental ini di sekolahan seperti itu. Menurut Dokter Farida ini program yang lagi in untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kesehatan apa, Dokter? Jadi kalau terkait kesehatan, memang tusi kita dari Dinas Kesehatan P2KB ya Mbak Sandy, memang kita harus melakukan effort yang seoptimal mungkin tuh untuk masyarakat, biar masyarakat Kota Mojokerto sehat. Iya. Tentunya kita sampaikan terima kasih juga kepada pimpinan, Ibu Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekretaris Daerah, dan seluruh OPD, karena biasanya kita di bidang kesehatan itu support dari beliau-beliau ini luar biasa. Salah satu kekuatan kita memang mendukung sepenuhnya ya. Beliau sangat support dan sangat concern dengan bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat Kota Mojokerto. Nah, kalau sekarang itu yang paling in adalah PKG atau CKG, pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis. Mungkin Mbak Sandy sudah pernah dengar ya atau mungkin hanya sekilas saja, Dokter, tapi saya belum melaksanakan dan belum tahu apa itu CKG. Mungkin di luar sana juga banyak masyarakat yang belum paham itu program terbaru ya, Dokter ya. Ya, jadi ini adalah program terbaru dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan menjadi menjadi program prioritas gitu ya. Habis ini Mbak Sandy harus periksa. Siap Dokter, pasti. Ya. Setelah ini saya akan cek gas. Ya, jadi program ini diberikan untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga Kota Mojokerto, dari ibu hamil, jadi sebelum lahir ya, bayi baru lahir, kemudian balita, kemudian anak sekolah, kemudian usia produktif, kemudian sampai dengan lansia, itu semuanya menjadi sasaran. Tercover semua ya, Dokter. Namanya PKG kan, gratis untuk masyarakat. G-nya gratis, teman-teman. Jadi kemudian, Dokter, kelompok sasarannya tadi sudah dijelaskan, berarti semua umur dari 0 hari sampai lansia. Okay. Untuk semua umur, jadi masyarakat bisa datang ke mana, Dokter, ini?
Jadi masyarakat itu kita sediakan, kita kan punya 6 puskesmas, Mbak. Kita ada 6 puskesmas, ada 11 pustu, ada 171 posyandu, itu semuanya siap. Semua buka. Karena di posyandu pun itu kan ada tenaga kesehatan kita tuh ya di sana. Kemudian kalau di pustu pasti ada perawat, ada bidan. Kalau di induk ya pasti ada. Jadi konsepnya bahwa, dan kita punya prameswari juga kan ya. Prameswari ya, sudah tahu ya. Sudah tahu. Tenaga kesehatan kita. Saya juga pernah. Iya. Itu ke lapangan atau dia bertanggung jawab pada beberapa RW setiap teman-teman prameswari. Wah, luar biasa. Kemudian Dokter Bati, untuk masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan CKG bisa dengan mudahnya datang ke tempat fasilitas kesehatan, puskesmas, pustu. Kemudian untuk misalnya nih dokter, saya nih, apakah saya berbondong-bondong bersama keluarga saya bisa, atau ada perlakuan khusus untuk anak sekolah? Kan itu jam aktif kerja. Jadi gimana untuk anak sekolah, dokter? Jadi kalau untuk anak sekolah itu nanti kan pelaksanaannya pada saat screening sekolah. Jadi khusus. Berarti khusus ya, dokter? Jadi yang khusus ada beberapa. Jadi bayi baru lahir tentunya juga berbeda ya. Berbeda, kan proses melahirkan nanti dilaksanakan di mana, di rumah sakit ataupun puskesmas Ponet. Itu kan nanti kemudian langsung diberikan cek kesehatan gratis untuk bayi baru lahirnya. Kemudian kalau siswa itu nanti pada saat tahun ajaran baru, jadi sekitar bulan Agustus September nanti. Tetapi untuk yang lain, jadi ini kan ada perbedaan dalam teknis pelaksanaannya. Jadi kalau beberapa bulan yang lalu, atau karena ini startnya kan tanggal 10 Februari kemarin ya Mbak, itu kan pada saat ulang tahun H-7 sampai H+1 bulan. Kalau sekarang kan nggak kunci lagi di situ. Kapanpun bisa udah. Jadi awalnya jadi misalnya gini Mbak, kalau misalnya saya sakit gitu ya, kemudian saya ke puskesmas diantar sama keluarga gitu, sekalian aja nanti cek. Sekalian sama keluarganya dicek. Kemudian kalau misalnya punya balita nih, periksa ke posyandu, kan pasti ada yang antar ibunya tuh ya. Itu sekalian aja dicek bayi sama ibunya atau balita sama ibunya. Sekalian aja. Itu sekarang sudah bisa. Keren jadi, sekali. Sangat dimudahkan. Jadi memang awalnya ini untuk hadiah ulang tahun, kemudian jadi tidak perlu ulang tahun dulu baru periksa. Harus menunggu ulang tahun. Itu sekarang kapan bisa. Berapa kali setahun? Apakah setiap bulan kalau saya merasakan sakit saya akan dicek CKG, ataukah berapa tahun sekali, dokter? Jadi kalau CKG ini kan konsepnya adalah screening kesehatan. Screening kesehatan. Sifatnya itu bukan mengobati yang sakit. Gitu. Screening itu memeriksa untuk mendeteksi apakah di dalam tubuh kita ada sesuatu yang tidak normal. Dan tujuannya kalau nanti ada penyakit itu maka akan lebih awal kedetek. Kalau sudah dideteksi kemudian harus diobati. Kalaupun itu nanti ternyata terdeteksi ada penyakit kronis, misalnya hipertensi atau DM, itu nanti kita follow up setiap bulan. Tetapi kalau sehat, kapan diulang CKG? Tahun depan. Jadi berarti cukup setahun sekali. 1 tahun sekali dapat fasilitas CKG dari pemerintah. Apakah harus punya BPJS? Kan kadang ada masyarakat yang enggan punya BPJS tapi pengen periksa tuh, bisa nggak, dokter? Aman. Jadi sebenarnya kalau Kota Mojokerto kan sudah UHC juga ya Mbak Zeni ya. Jadi angka partisipasi aktif kita sudah sekitar 90% juga. Jadi sudah aman. Tetapi kalau yang belum punya jangan khawatir juga, tetap kita layani secara gratis juga. Tetapi tetap kita sarankan yang belum punya BPJS segeralah. Apa Dinkes juga melayani pembuatan BPJS, dokter? Wah, Dinkes ini berarti sangat lengkap ya, dokter. Melayani CKG juga. Kalau ada yang trouble BPJS bisa diurus ke Dinas Kesehatan juga. Berarti yang pakai anggaran APBD ya, PPID kalau kita. Ada ruangan khusus untuk meriksa. Ada ruangan khusus, ada tenaga khusus juga. Berarti masyarakat yang khawatir kalau CKG ini harus pakai BPJS tidak perlu khawatir, bisa non BPJS. Tapi kalau masih belum punya BPJS bisa diurus di Dinas Kesehatan. Di mana tempatnya, dokter? Di pintu berapa kalau biasanya? Jadi kita punya petugas khusus di pintu 4 ya. Nanti langsung aja tanya ke Sapam kalau pas ke Dinas Kesehatan, tanya pintu 4 nanti akan ditunjuk. Lengkap ya, dokter. Wah, dokter Farida ini memang paket komplit ya, dokter. Teman-teman yang keren.
Saya cuma. Tapi dokter yang mendukung, alhamdulillah. Terus dokter ini misalnya kalau ada masyarakat bingung nih, saya ini rumahnya di Gunung Gedangan, tapi saya kerja di misal di Dragon dekat Keranggan, boleh nggak gitu? Saya boleh. Pokok asal dalam kota. Masih dalam kota. Okay. Kalaupun ternyata ada warga luar kota ya, karena kita sifatnya kan memberikan pelayanan kepada yang sekolah di kota, yang bekerja di kota aja. Yang bekerja di kota. Jadi warga kota atau orang di luar kota yang bekerja atau sekolah di kota tetap kita. Walaupun KTP-nya luar kota? Iya. Tapi bekerja atau sekolah di kota. Di kota tetap difasilitasi. PKG-nya tetap kita layani. CKG cek kesehatan gratis ya dokter. Isinya apa aja dokter? Ceknya itu apakah standar seperti saya pernah lihat itu ada pemeriksaan kesehatan namanya Posbindu di Pemkot. Itu kan hanya tensi, gula darah. Apakah sama? Ya. Apakah ada lebihnya? Jadi ini kita bilangnya ada paket pemeriksaan gitu ya Mbak. Jadi kalau bayi baru lahir, kalau balita itu sudah ada paket-paket pemeriksaan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah kalau untuk usia dewasa itu prinsipnya mirip sih, tetapi di sini perbedaannya kalau nanti ditemukan ada sesuatu itu langsung kita tindak lanjuti, misalnya ada hipertensi, ada diabetes, kemudian kok dari screening atau pemeriksaan itu fungsi ginjalnya seperti apa, kemudian sampai fungsi ginjal dokter ya. Kalau memang ada indikasi kita lanjutkan. Nanti kalau ternyata dari puskesmas, jadi puskesmas kita kan punya laporan juga ya Mbak, untuk periksa fungsi ginjal, fungsi hati, seperti itu kan kita sudah mampu. Tetapi kalau ternyata dari hasil pemeriksaan itu nanti dibutuhkan, akan kita rujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Siap dokter. Berarti dapat saya simpulkan CKG ini tidak hanya stop di screening saja. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu akan ditindaklanjuti ke vaskes lanjutan. Wah keren sekali ya dokter. Untuk penyakit menular juga dicek di situ ya dokter. Untuk penyakit menular berarti kita cek keseluruhan. Berarti ini masyarakat ini rugi ya nggak memanfaatkan ini. Rugi banget. Siap. Berarti saya juga nggak mau rugi dokter. Habis ini saya langsung ke puskesmas terdekat, langsung cek CKG, langsung dicek. Gimana? Tetangganya, saudaranya. Siap dokter. Oke siap. Cek semuanya. Kemudian persiapan masyarakat dokter. Misalnya saya mau cek CKG, apakah saya hanya bawa KTP atau saya bawa apa nih? Ya, jadi yang kita butuhkan, karena bagaimanapun yang setelah kita lakukan pemeriksaan itu kan kita harus masukin data tuh ya di database kita. Jadi di situ nanti di database kan akan terrecord nama siapa, alamat di mana, nicknya berapa, kondisi kesehatannya bagaimana. Jadi harus bawa KTP itu. Di sana kan ada nicknya tuh ya, itu sebagai database kita. Kemudian juga untuk masyarakat harus download satu Sehat Mobile di HP-nya. Nah, satu Sehat Mobile itu apa? Saya juga belum punya nih dokter. Apakah masyarakat sudah tahu tuh harus download itu? Jadi sebenarnya tim promosi kesehatan itu namanya ya, kita sudah sosialisasi lewat puskesmas juga, lewat media sosial kita juga bagaimana step-step untuk download satu Sehat Mobile. Itu sudah disosialisasikan? Sudah, cuma gini, jangan khawatir juga untuk masyarakat. Kalau yang mau mandiri mencoba, cari di Play Store satu Sehat Mobile. Satu Sehat Mobile. Kemudian ternyata kalau sudah nyoba kok, masih susah tuh. Itu silakan datang ke boleh posyandu, boleh pustu, boleh puskesmas, nanti dilayani yang siap membantu satu persatu sampai SSM ini bisa terdownload di HP-nya masing-masing. Cuma mungkin gini juga, kalau bayi masa punya HP, gimana itu? Pakai HP ibunya dong. HP ibunya bisa. Gitu. Berarti memang teman-teman di lapangan sudah sangat ready, sudah sangat terbuka lebar membantu apapun terkait CKG atau kesehatan lainnya, dokter. Kemudian dokter, saya masih bingung nih. Kalau ada masyarakat yang enggan untuk cek CKG, cek kesehatan gratis karena takut nanti hasilnya tuh gimana, jelek atau gimana. Karena ini saya penjelasan dokter kan ceknya kan secara lengkap, jiwa juga ada, penyakit menular, hepatitis, HIV. Kalau
saya sebagai masyarakat sana takut ya, apalagi saya suka jajan seblak. Nah, kalau dicek fungsi ginjal nggak bisa belanja atau makan seblak. Iya, gimana tuh edukasinya ke masyarakat dokter tuh? Jadi sebenarnya gini, makanya fungsi atau tujuan dari PKG ini adalah mendeteksi dini. Jadi dengan terdeteksi dini, ini antisipasi kepada komplikasi berikutnya. Nah, ini kerugiannya kalau kita nggak tahu, penyakit di dalam tubuh kita ini kan terus berjalan gitu. Iya, menakutkan sekali dokter. Jadi sekarang penyakit degeneratif, hipertensi, DM, kayak gitu kan usianya makin maju tuh karena lifestyle yang nggak benar. Lifestyle gitu loh. Jadi jangan takut karena ketahuan penyakitnya, tapi takutlah karena kalau itu nggak ketahuan kemudian malah terus menjadi komplikasi. Berarti memang CKG ini harus memang dimanfaatkan masyarakat supaya lifestyle-nya yang sekiranya kurang kayak saya kan suka jajan seblak, nggak suka lari, nah itu dapat diantisipasi. Ternyata hasilnya jelek, harus dirubah seperti dokter. Dimodifikasi, harus diubah ke arah lifestyle yang lebih bagus. Tujuannya apa? Tentunya pengennya kan usianya panjang, tapi tetap sehat dan produktif kan gitu kan? Iya, betul. Kalau di Mojokerto gimana dokter? Sudah banyak yang memanfaatkan CKG atau belum? Ya, jadi kalau kita lihat progres, jadi tiap hari itu ada tuh, kita ada dashboard dari provinsi ya Mbak. Diupdate ya dokter? Diupdate gitu kan. Jadi kan tiap hari, tiap puskesmas itu berapa yang berkunjung ya ke puskesmas kita. Dan alhamdulillah kalau sampai sekarang tim kita sudah dan animo masyarakat cukup tinggi ya. Tetapi juga combine dengan tim kita yang proaktif mendatangi masyarakat juga gitu kan. Jadi alhamdulillah kalau sampai sekarang kalau di tingkat provinsi ya untuk capaian dari yang hadir dan yang mendaftar kayaknya Kota Mojokerto kemarin terakhir masih nomor 1 deh. Wah, tepuk tangan untuk antusiasnya Mojokerto. Untuk semuanya ini adalah kerja kolaborasi. Jadi memang ya. Teman-teman di lapangan memang satset buat gitu. Ya, dan tentunya kolaborasi dengan pihak terkait juga ya Pak Camat, Pak Lurah. Pak Camat dilibatkan lintas sektor dokter. Wah, keren sekali. Kader motivator juga. Kader juga dokter mensosialisasikan CKG ini. Waduh, keren sekali. Kemudian harapan ke depan dokter untuk cek kesehatan gratis ini apa? Ya, jadi kita harapkan ini kan fasilitas pemerintah yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Harapan kita program yang bagus ini ditangkap secara proaktif ya oleh masyarakat ya. Kita siap, tim kita siap melayani masyarakat kapanpun dimanapun gitu ya di tempat-tempat yang kami sediakan tadi. Kita harapkan ayo masyarakat datang gitu. Nanti kita layani dengan gratis ya. Gratis ya dokter. Kalau cek mandiri itu mahal sekali ya dokter. Oh iya. Nah, ini kan sudah kita sediakan semua fasilitas. Saya sempat cek sebelum saya melahirkan itu kan saya cek mandiri ya dokter. Itu HIV aja berapa? 500 sampai. Ini sudah dikasih gratis, lengkap, layani dengan baik juga. Mudah, memanfaatnya mudah karena cukup dekat ya posisi puskesmas di Kota Mojokerto itu ya dokter ya. Luar biasa sekali. Puskesmas ada, pustu ada. Saya rasa terkait pustu juga ada dokter. Wow. Posyandu juga aktif ya dokter. Posyandu luar biasa. Silakan, tinggal masyarakat datang, kita siap melayani. Siap melayani. Kalau ada kesulitan disampaikan aja ke petugas, nanti petugas kita yang membantu. Waduh, luar biasa dokter. Sampai kapan program ini dokter? Sampai karena setahun ya sampai dengan Desember. Cuma kita harapkan kan di awal-awal ini sudah segera datang ya masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini. Jadi dapat saya simpulkan dokter bagi masyarakat yang belum cek kesehatan gratis atau CKG segera hubungi puskesmas terdekat, puskesmas, pustu atau posyandu terdekat untuk mendapatkan cek pelayanan gratis. Mungkin ada yang tambahkan dokter penjelasan CKG mungkin untuk masyarakat? Kayaknya sudah cukup ya Mbak. Kita tunggu kedatangan seluruh warga Kota Mojokerto ke puskesmas, ke pustu, ke posyandu kita. Insya Allah kita siap. Yuk teman-teman yang belum cek kesehatan gratis segera datang ke puskesmas, posyandu maupun pustu terdekat. Kemudian jangan lupa ya dokter, saya sudah follow media sosialnya Dinkes. Jangan lupa media
media sosial Dinkes di follow, ada Instagram, Facebook, TikTok, kemudian apalagi YouTube. Di sana banyak game-game atau kuis berhadiah, dokter. Saya kemarin dapat payung cantik dari Dinkes. Dokter Farida, terima kasih banyak atas informasinya. Mohon maaf mengganggu waktunya, luar biasa. Saya sangat kagum sama dokter. Ya sudah, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa selalu nonton podcast edisi berikutnya. Podcast seputar kesehatan.